Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia. Nah, saya Om Dali masih berada di Istanbul ya. Ini hari kedua. Kalian tahu nggak? Ternyata di sini ada rumah makan Minang. Percaya nggak? Jadi hari ini kita mau cobain makanan Padang. Sini. Hai. Nasi orang Bogor nih jalan-jalan di Istanbul. Dan hari ini bagus guys karena cerah matahari, terus hangat gitu, nggak kayak kemarin. Ya kemarin dingin banget ya. Hujan, iya dingin, pakai baju udah berapa lapis. Sebagai orang Bogor aku Nah gitu teman-teman. Jadi rencananya mau tunjukin sekalian bazar, Grand Bazar ya. Ya, Grand Bazar. Pokoknya kita makan di restoran Indonesia terus jalan-jalan gitu. Ayo kita keliling Istanbul berburu makanan Indonesia. Nah ini teman-teman, kita mau tunjukin Galata Tower namanya. Sebelah hotel ya, kayak beberapa menit gitu. Sama hotel kita. Jalan kaki. Habis itu kita lanjut ya. Terus mereka semua pakai paving block jalannya. Jadi enak kalau buat jalan gitu. Cuman siapin aja kakinya, pasti bengkak ya. Kalau kesini bawa balsem caplang. Oh, sorry. Yuk kita turun lagi. Nah, ini udah sampai teman-teman. Galata Tower. Nah di sini ada kafe-kafe. View-nya arah ke Galata Tower nih, keren banget. Di sini banyak anjing ya. Ini punya orang apa lepas gitu ya? Lepas. 1, 2, 3. Pada bilang hello Indonesia nih. Seru banget ya. Nah di sini bisa beli tiket naik ke atas Galata Tower. Cuman karena liburan sekolah ya. Iya. Jadi rame banget gitu, harus ngantri. Ini kan kita skip ya. Ih lucu banget anjingnya. Ini masih panjang jalannya tuh, kiri kanan tempat nongkrong, ngopi atau makan gitu. Terus di sini ada favoritnya Turkish breakfast ya. Dan isinya macam-macam gitu. Itu kalau makan itu bisa skip makan siang. Iya betul, soalnya porsinya lengkap banget ya. Dan kita nggak nyoba karena kita nanti mau makan Padang nggak? Betul. Nih lihat ada apa teman-teman di belakang Galata Tower. Tadi gampang ya turunnya. Sekarang ngerasain naik lagi. Kita bisa guys. Semangat. Tuh di sini ada macet juga teman-teman. Karena jalannya kecil ya. Terus di sini masih ada dekorasinya Ramadan kemarin ya. Ini si ibu dari Bogor nih, lagi bikin konten. Lagi selfie ya Mbak cantik. Jembatan yang satu lagi itu jalur khusus train ya teman-teman. Kalau nggak salah ya. Wah keren banget.
Nanti kita mau naik ke ferry kayak gini. Padahal ini lumayan tinggi loh. Iya. Ini lihat ya teman-teman, mereka taruhnya kayak gini. Nih sambil minum teh ya. Wah, masya Allah, dapat yang besar ini. Lihat ikannya tuh. Iya, besar-besar ini. Bisa buat satu keluarga makan. Bikin pepes. Sampai ada yang tidur di sini nungguin di pastinya. Kalau udah ketarik baru deh tarik. Nah, menurutnya Om Dali, ini bapak-bapak yang lagi mancing, selain hobi, kayaknya mereka kabur dari istri ya, kabur dari rumah biar nggak berantem melulu. Iya, bisa jadi mancing, pergi ngopi sama temen-temennya, pulang malam itu juga bagian Iya, dari kayaknya kabur. begitu. Coba kalau ada bapak-bapak yang nonton deh. Iya. Benar nggak sih itu? Untung suami saya nggak suka mancing, nggak suka ngopi. Nggak tahu aja lu. Nah ini teman-teman, sekarang kita lagi di daerah namanya Balat ya. Keren banget warna-warni gitu rumahnya ya. Iya, terus bangunannya bangunan tua klasik gitu. Ya kayak bangunan jadul lah. Iya. Yuk kita lihat-lihat ada apa di sini. Ini kalau ada yang mau dapat Instagram foto nih, kayak Simba cantik ini. Udah duluan ya. kayak gini lah teman-teman. Warna-warni itu rumahnya. Iya. Ini ada yang jualan tapi apa ya? Coba lihat deh. Oke. One. Nggak ada isinya katanya. How much is it? 22 işte. Thank you. Thank you, bye-bye. Nah ini teman-teman seperti brioche ya kalau pakai bahasa Perancis. Ya. Tapi nggak ada isinya. Tapi masih hangat ini. Oh ya? Iya, coba. Oh, flaky gitu. Flaky ya? kayak croissant gitu. Croissant, iya. Coba, bismillah. Coba kalau ada isinya ini, kalau ada keju atau coklat pasti enak banget. Tersyakur deh. Beneran enak banget nih. Coba ini. Enak. Kayak tekstur croissant ya. Tapi asin. Ya, ada asinnya gitu. Lihat art desainnya, bisa ngaca di sini. Adem banget ya di sini. Sumpah keren banget. Nah di daerah Balat ini ada tempat foto-foto keren nih, kayak tangga-tangga berwarna-warni. Ini yang tangga-tangga. Oh kafe. Ini yang tangga-tangga. Keren nih buat foto Instagram. Ini lumayan tinggi nih ya tangganya. Si Om Dali jadi jealous nih, lihat hidup kucing di sini kayak apa. Jemur, kena matahari. Santai. Saking orang-orang di sini senang sama kucing, di mana-mana ada seperti ini. Mereka taruh makanan gratis gitu. Sebelahnya ada air putih. Ya kayaknya di sini bikin bisnis jual makanan kucing, makanan anjing laku banget ya. Kayak jual sembako.
Iya, terus saya sadar itu kucing-kucing di sini kayak lumayan gendut ya, nggak ada yang kurus gitu. Iya. Ya iyalah makan donor sama shawarma melulu. Itu miau ya katanya. Mereka bobok tuh di sini lihat tuh. Ada rumahnya, itu bikin dari cardboard tuh. Gila. Keren ya. Pikiran ya. Saking mereka cinta kucing sama anjing di sini. Ya, baru pesen kopi, udah azan zuhur nih. Buru-buru nih kita minum kopi, sholat dulu. Nih lihat deh teman-teman, si Om Dali pesen Turkish coffee. Lucu banget ya ini. Nah, dapatnya air putih. Kalau di sini pesen Turkish coffee pasti dikasihnya air putih. Ya, Terus ada baklavanya. Nah, istri saya coba pesen apa nih? Namanya orang Indo ya kan, pesennya asli aja. Iya, orang Indonesia suka banget ya minuman es-es gitu. Iya, aku pesen matcha. Es matcha gitu ya. Iya. Ya Allah, enak banget. Cobain baklavanya. Bismillah. Çok fazla eşya taşıyacaklar içeri. Sen çok fazla Wow. rahatsız etmemek için bir yol bulmaya çalışıyorum. Çünkü aynı zamanda senin aynı zamanda Gila, enak banget. Kita coba matchanya, lucu banget. Cobain baklava dulu. Oh ya, oke. Sedikit banget. Manis soalnya aku nggak suka manis. Cobain dah. Enak. Sini rasanya kayak liburan terus ya. Iya, rasanya adem banget gitu. Padahal hari kerja ya. Iya, makanya itu dia. Rame gitu semua kafe, orang nongkrong. Nah, ini teman-teman kita udah sampai ya depan restoran makanan Minang. Namanya Taratak. Nanti kita cari tahu itu apa artinya ya. Oke, kita ketemu ordernya juga. Iya. Ini dia. Oh, Teratak namanya. Teratak tuh kayak Apa ya artinya Teratak? musik gitu, kayak tradisional instrumen. Dia kalau dipukul kayak darbuka, namanya teratak. Ini ya. Wah, mantap ini makanannya. Nih, aku bukain nih, yuk. Nih nasi goreng rekomen. Nasi gorengnya penuh nih, pakai apa? Saus rendang kayaknya sih, pakai bumbu-bumbu rendang. Ada Minang spesial, cabai hijau, teri Medan. Ini ayam lado merah, ini pasti pedes nih, belado. Gulai, lado hijau, ayam pop. Wah, ayam pop, enak nih pasti. Dendeng batoko, ini benar-benar original Minang. Tuh, komplitnya segini. Aku sebenarnya agak takut kalau makan di Turki ini karena porsinya luar biasa. Iya. Satu porsi tuh bisa makan berdua. Ini cumi hijau. Wah, mantap nih. Ada juga ayam bakso nih, dia jual juga. Ada ceker ya? Ada mie ayam ceker merson. Batagor juga jual. Bakwan semuanya ada. Teman-teman, sekarang kita udah masuk ke restoran Taratak Minang. Nah, kita udah order. Ternyata Om Dali udah pesen duluan sebelum kita sampai. Dan lihat pesanannya. Jangan kaget ya. Tara. Ini kita makan berapa orang, pemirsa? Coba jelasin ada apa? Nah, ini ya, gila cantik banget nih. Ada bakwan. Ini apa sih, terong goreng gitu. Terus yang ini tuh ayam balado, 2 perkedel. Iya, ayam balado kita bilangnya. Terus 2 macam sambal ala Minang ya. Sambalnya kan memang yang sambal goreng gitu. Terus ada dendeng baladonya balado cabai hijau. Ini rendang. Yang ini gulai ayam. Terus sayur gulai. Dan 2 nasi dengan saus dari rendang. Udah gitu, kita udah dikasih minumnya dong. Ada es cincau. Boba ya? Ya, boba. Sama satu lagi taro kayaknya. Gitu. Boba taro. Jadi bakalan puas nih. Bayi Taratak ya, bobanya minumnya juga.
Semua cobain. Ayo, udah nggak tahan sih Om Dali. Bobanya. Aku tuh ingat anak-anak kalau boba. Anak Ya. aku seneng banget boba. Satu, istri saya udah mau pakai sarung tangannya. Jadi dikasih sarung tangan kalau makan di sini. Kalau si Om Dali tangannya udah dicuci. Ya, jadi kita nggak perlu takut nanti bau sambal. Bodo amat. Yang penting makan. Ayo. Bismillah. Mulai dari mana nih? Coba tunjukin ayamnya. Ini apa yang di atasnya? Ini namanya kremes. Yang merahnya ya, aku angkat begini aja. Tuh, Tuh. mantap. Coba ini. Masuk mulut. Sut, Nah, aku mau cobain si gulai ayamnya. Ya, tuh ini ayamnya. Lihat. Aku suka banget sih. Crunchy banget ya. Iya, itu kayak kremesan ayam alasan gitu ya ayamnya. Bagus sih idenya nih. Ayam dendeng balado pakai kremesan. Bismillah. Ini judulnya mukbang. Tuh ayamnya. Tadi ngobrol sama orang Turki, mereka bilang kalau orang Turki nggak suka pedas guys. Mereka nggak suka chili-chili yang spicy gitu. Nah, yang aku bingung kemarin makan di rumah itu Dede itu pedes sampai Luar biasa itu di pedasnya. sini pedes juga. Dari mana mereka dapat cabai itu ya? Impor kah? Coba kalau ada yang tahu orang yang tinggal di Turki, komen ya. Itu tadi ayamnya. Yang ini apa? Dedeng ya? Tunjukin deh, segimana Dedeng. Deng apa dedeng? deng. 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 Coba Dendeng balado. cobain. Enak. Sambal hijaunya benar-benar otentik. Dan lembut ya. Udah. Ini deng biasanya nggak terlalu lembut ya. Ini membuktikan bahwa chef di sini masaknya benar-benar pakai perhitungan. Nggak kayak aku kadang keras, kadang lembut, kadang rendang. Rendang ya ini. Lihat tuh gimana Lihat tadi. saking lembutnya nih. Sut. Tinggal lepas gitu. Ya, Ini pasti masaknya 10 jam lebih. ya. Kali ini lama. Jujur ya, ini luar biasa rasanya. Benar-benar. Dan otentik banget. Ini chefnya diimpor langsung dari Indonesia. Pasti. Soalnya rasanya benar-benar otentik. Nggak mungkin orang lokal bisa masak seenak ini untuk masakan Indonesia. Nah sekarang waktunya Om Dali makan ala predator. Saya cinta kamu. Ingat berat badan, Pak. Bodoh amat. Lepas tulang ya. Kita 2 hari di sini, 2 hari makan bakwan goreng enak. Kemarin bakwannya Bu Nena di restoran Ibu Dede. Yang ini juga. Lihat bibirnya. Sumpah pedasnya. Botox alami. Botox alami kata dia. Tapi beneran ya, coba yang jauh-jauh ke Turki ketemu makanan Nusantara yang asli dari Indonesia seenak ini, itu benar-benar ya rasanya
Untuk orang Indonesia mungkin yang jamaah yang udah Iya. berapa lama di Saudi, Gak bosen pasti di sini. itu pasti senang banget. Bersih, Ini ayam udah ditaruh di sini, taruh di sini lagi. kan tulang. Aku senang makan gitu. Kalau aku guys makan ayam, tulangnya sampai kering. Aku gigit, aku Kayak ikat. kucing kalau saya bilang. Kalau Om Dani nggak bisa dia makan kayak gitu. Masih ada daging-dagingin. Enggak juga nih, udah bersih tuh. Tapi itu ya masih ada nih. sedikit. Kayak gini. Nah, udah bersih. Ah, pintar. Kok jadi ngantuk ya? Ya Allah. Perut kenyang, hati senang ya bilangnya. Ngomong-ngomong, bagus nggak batiknya? Ya. Saya dapat hadiah dari Bogor ini. Dari apa? Mas Indo ya. Terima kasih banyak ya. Makasih ya, udah kasih batik sama saya. Keren batiknya, udah keliling dunia nih. Lain kali buat istrinya juga ya. Bercanda. Alhamdulillah, si Om Dali udah kenyang banget nih. Tapi beneran nggak salah ya kita milih restoran ini. Luar biasa rasanya. Bukannya teman kamu ada yang buka restoran Padang juga ya di Jakarta apa di mana? Ya, Coba iklanin deh sekalian. jadi sahabat aku buka restoran Padang Di mana di itu? Jakarta. Rawamangun. Apa namanya? Namanya lupa. Tapi noted kalau kita pulang ke Jakarta, kita nanti ke sana, kita nge-vlog rumah makan Padang di situ. Ya, insya Allah lain kali mungkin bulan Juli ya kita pulang. Ya. Nanti kita tunjukin makanan Padang. Buat Tante Henny dan Om Andre, tunggu kita ya. Kasih gratis ya. Dasar nih orang. Cara tinggal buat Mantap. kucing-kucing. Turki. Nah ini teman-teman, saya mau kenalin sama pemiliknya restoran Taratak. Siapa? Ibnu, nama saya Ibnu. Saya pemilik bisnis restoran Padang satu-satunya di Oh, Turki. satu-satunya ya? Iya, yang spesialis ya. Ini namanya Taratak. Asli dari mana kalau boleh tanya? Asli dari Padang. Oh gitu, Orang Bukit Tinggi. pantesan. Cuma suka merantau. Itu selalu otentik makanannya. Oh iya, alhamdulillah. Nah saya mau tanya itu apa artinya Taratak? Taratak itu salah satu nama bukit di Sumatera Barat. Jadi dia itu bukit kecil dari tahun-tahun dulu, tapi dia kokoh. Dia ngeluarin mata air, selalu ngeluarin mata air sampai sekarang. Jadi sebenarnya filosofinya semoga bisa bertahan. Taratak terus ngalir, terus berkembang. Mantap, Gitu. mantap beneran. Iya. Tadi kita berdua habisin satu piring ya untuk 2 orang itu. Sumpah beneran rasanya otentik banget. Beneran nih? Iya. Saya mau tanya itu chefnya langsung bawa dari Padang? Langsung apa? dari Padang. tuh kan. Bumbu-bumbunya. Oh, Kita semua dari- hampir kayaknya 90% bumbu-bumbu dari Sumatera Barat. Mantul Jadi kita pengen teman-teman. ngasih benar-benar rasa yang otentik yang dimana orang-orang kalau makan di kita udah cukup, nggak usah pulang ke Indo. Terobati gitu. Banyak ini nggak jamaah umrah haji yang Oh datang? banyak travel, pokoknya travel yang kayak private yang nggak lebih dari 30 packs itu bisa makan kita dine in. Tapi kalau lebih dari 30 packs itu biasanya take away atau delivery. Oh, gitu. Karena kapasitas kita nggak terlalu besar kan. Nah kalau tanya ini alamatnya di mana ya? Kalau mau jelasin. Ini alamatnya di Istanbul, benar-benar strategis di daerah Fatih, lebih tepatnya di Çapasehrim ini. Itu benar-benar center bagi mahasiswa tentunya. Karena di depan ada Istanbul University kan, Ya. dekat ke Hagia Sophia, dekat ke airport gitu. Nah terus karena si Om Dali agak kepo, Boleh. saya mau tanya nih. Iya. Soalnya ini Bang Ibnu kelihatannya muda banget ya. Oh iya. Gimana rahasianya buka bisnis kayak gini di Istanbul ya kalau boleh tanya? Strateginya. Soalnya kita berdua mau buka restoran Indonesia di Tunisia. Oh, oke, saya support. Ya, jadi kita tahu ini strategisnya apa tips-tips gitu. Oke. Sebelumnya pasti harus lihat market dulu ya. Lu sebelum buka tahun 2023 saya buka. Itu sebelumnya saya pernah ke Turki juga di tahun 2017.
saat itu udah ada beberapa restoran Indonesia, tapi saya nggak nemu restoran Padang. Kayak kurang, kenapa nggak ada restoran Padang di Turki gitu. Jadi saya ngerasa ini peluang besar, apalagi saya backgroundnya orang Minang, keluarga saya semuanya full Minang gitu. Jadi 2017 saat saya masih SMA itu, saya punya pikiran, oh saya harus buka restoran Padang nih nanti kalau udah kuliah nih gitu. Berarti mulainya mimpi dulu ya? Ya, saya udah mulai tuh bikin-bikin strategi tuh dari jauh-jauh sebelumnya. Pas akhirnya kesampaiannya pas saya ngambil S2 Master di tahun 2023, saya datang lagi, ternyata masih belum ada restoran Padang. Dan saya rasa itu benar-benar peluang yang besar, yang dimana orang-orang pasti kangen tentunya sama masakan Padang gitu Wah, kan. luar Di setiap biasa. negara pasti ada masakan Padang. Pasti. Oh di Istanbul belum ada nih spesialis nih, nah, udah saya bikin gitu. Wah, menarik banget nih ceritanya Alasannya simpel beneran. sebenarnya. Tapi umurnya berapa kalau boleh tanya? Umur saya 25 tahun. Wah, Masya Allah, teman-teman. 25 tahun. Kayak gini entrepreneur dari Indonesia, coba bayangin. Umurnya belum sampai 30, udah successful banget. Di luar Alhamdulillah. negeri lagi. Iya, di luar negeri ya, coba bayangin. Pasti biaya hidup lebih mahal dari Indonesia. Tentu. Sewa tempatnya, Iya. ini barang-barang diimpor, itu nggak gampang ya. Betul. Beneran. Belum lagi untuk produk-produk yang Iya. harus diimpor, Iya. bumbu-bumbu masak. Operasionalnya, sistemnya ya betul. Semuanya, aduh. Iya beneran hebat, salut hebat. banget. Mungkin nanti ada yang nonton jadi terinspirasi gitu. Ya insya Allah, insya Allah. Ini Jadi- saya juga masih belajar kok sampai sekarang. Beneran enak. Alhamdulillah, masakannya. alhamdulillah. Gak salah pilih chef, gak salah Iya. pilih restoran ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak udah nyempetin berkunjung ya. Sama-sama. Iya. Insya Allah lain kali kalau main ke Tunisia kan nggak terlalu jauh ya. Oh iya. 3 jam. Pengen. Kalau main ke Tunisia, Iya. nanti kita undang ke restoran kita. Oke, siap. Soon ya, insya Allah ya. Kalau udah buka. Kalau udah buka, kita belum tahu namanya apa. Gak apa, yang penting direncanakan saja dulu ya. Iya betul betul. Bermimpi boleh. Boleh, gratis. Gitu. Teman-teman doain ya, Insya Allah kita buka restoran Indonesia di Tunisia. Amin ya Allah, amin. Gitu. Anyway, pertanyaan dari aku nih hanya, Ya. ini bobanya kok bisa otentik banget, pakai gula aren, rasanya mirip banget sama yang merek di Indonesia sana. Inspirasinya dapat dari mana nih Mas kira-kira? Ini kenapa rasanya otentik? Karena ini juga hampir 90% dari Indonesia. Kita bawa. Gula arennya impor juga. Iya. Jadi di sini tuh udah lumayan banyak orang-orang Indonesia ya, orang Asia. Dan boba Asia tuh benar-benar terkenal gitu. Dari tapiokanya dan lain-lain. Tapi di Turki ini masih jarang. Jadi itu juga saya dapat inspirasi dari itu. Saya bikinlah boba iseng-iseng kan. Ternyata oke lumayan laku banyak juga ya. peminatnya. Dan ini cocok banget, kita habis makan pedes kan, jadi kita butuh sesuatu yang manis. Iya. Itu gong banget deh. Netralin jadinya Iya, ya. betul. Itu enak banget bener. Pas Iya, banget. alhamdulillah. Hebat. Ini bagus banget ya, kita nongkrong di depan restorannya sambil minum teh. Chai. Ini teh Turki Oh, ala. bilangnya chai ya? Iya. Di serve-nya harus kayak gini, pakai gelas kayak gini sama kotakan kayak gini. Itu orang-orang di Turki sebenarnya seperti di Indonesia, suka nongkrong berjam-jam, minum kopi, minum teh. Tapi bedanya di sini lihat kecil banget itu teh. Iya. Dan orang Turki dalam sehari minimal 10 gelas Turki. Masya Sering mereka Allah. ngopi, Iya, minum sering. kopi dan teh. Lebih sering mereka teh. Kalau kopi mereka nggak terlalu biasa anak muda yang kopi. Padahal terkenal itu Iya. Turkish coffee gitu. Iya, tapi kalau teh itu udah kayak air putih di sini. Kayak wajib bangun tidur minum teh. Minum teh. Duduk dikit minum teh. Dan itu tehnya bener-bener gini ya, tanpa Iya. ada daun mint atau apa. Kalau di Tunis kan kita pakai daun mint. Iya. Oh, beberapa resto mungkin ada, tapi originalnya Originalnya kayak ini ya. Iya. Oh gitu. Wajib harus ada Simple. Terus kayak gini. gulanya pisah ya ya. gulanya pisah Gulanya karena ada pisah. orang yang pinginnya nggak manis. Gak manis. Pingin rasa iya, pahitnya. Betul. Iya benar-benar. Kita minum ya guys, tuh lihat. Wah mantap. Ini kalau mau pakai Juga gula. Ada matahari, minum teh, ketemu pengusaha Hari ini nice. muda, dapat ilmu. Apa coba, masya Allah banget hari ini. Nah saya mau tanya lagi nih, mumpung kita lagi nongkrong ya. Pertama kali datang ke Turki, ada nggak kayak cultural shock atau apa gitu? Kayak bener-bener beda banget sama Indonesia. Oh ada beberapa tapi nggak begitu shock. Apa itu? Kalau kita kan orang Indonesia kita kayak peduli satu sama lain ya. Kayak kalau ngeliat orang kebingungan kita bawanya pengen ngasih tahu. Tapi kalau orang-orang sini itu benar-benar cuek. Even kita kebingungan atau kita terkesan kayak butuh bantuan, mereka nggak akan peduli. Kalau kita tanya, kalau mereka lagi sibuk, mereka juga nggak akan membantu. Oh gitu. Tapi nggak semuanya seperti itu. Iya. Nggak semuanya seperti itu. Tapi kalau untuk makanan atau apa budaya makanan gitu? juga makanan.
Alasan pertama saya buka restoran karena saya nggak bisa survive dengan makanan di sini. Bosen katanya makan itu shawarma, doner, kebab tiap hari. Nggak ada sambelnya, nggak ada bumbu rendang. Iya, biasa makan saus rendang. Iya. Wah, gule. Nggak bisa saya. Tiba-tiba harus doner ya kan? Tiba-tiba harus doner. Itu saya pertama kali sampai cukup 1 kali doang makan masakan Turki, sisanya saya masak sendiri. Oh, pintar masak juga ya? Ya Udah tentunya pasti harus. dong. Biar survive di luar negeri ya? Ya, sudah lagi makanan sih buat kita orang-orang Indonesia pasti struggle akan makanan. Kalau budaya mungkin seru-seru aja ya, kita belajar hal-hal baru, bahasa juga seru-seru aja. Udah fasih banget ya berarti. Gak terlalu, tapi bahasa-bahasa sehari-hari bisa. Wah, hebat. Coba kirim salam nih, pakai bahasa lokal. Aduh, gak bisa. Malu-malu dia. Pakai bahasa ini Padang. Oh, saya tuh banyak merantau ya. Ya. Jadi saya di Jambi sekian tahun, di Bandung saya 7 tahun. Jadi bahasa Sunda saya juga bisa. Jadi saya ngobrol tuh sekarang pakai bahasa Indonesia aja. Nggak bisa logat lagi. Oh, udah hilang ya? Saya butuh waktu 1 bulan dulu buat stay di, misalnya saya stay di Padang, saya waktu sebulan dulu baru saya bisa bahasa Baru lagi. lengket dengan baru bahasanya. lengket lagi. Iya, iya, ngerti. Jadi kalau orang-orang suruh saya bisa bahasa Padang nggak? Iya. Bingung. Ini istri saya dari Bogor ya? Iya. Saya juga tinggal di Bogor sekarang, di Cibinong. Di Cibinong. Cibinong. Pakansari ya tinggal. Oh, Pakansari ya. Ya. Jadi kalau pulang ke Indo, sekarang saya ke Bogor. Cibinong. Oh gitu? Iya. Wah, bisa Ini yang pulang kedua kampung nih, bareng orang ya. Bogor ketemunya. Iya, orang Bogor. Satu orang Bogor. Kemarin ke rumah makan Ibu Deden, ternyata chefnya pun orang Bogor dan ternyata tetangga saya. Oh iya, Daerah mana tetangga kalau boleh tahu? Bogor Tengah. Oh, Bogor Tengah. Iya. Deket, Ayo mancung Kebun ke Raya. Tempat kuliner jajan-jajan. Oh, Ahmad Yani. Oh, Iya, Matian. itu. Oke. Tahu. Dulu saya tinggal pernah juga di Ciampea. Ciampea, Ciomas juga pernah. Ciomas, iya. Wah. Wah, seru ya, banyak ya pengalamannya. Udah pindah ke mana-mana nih, kalau ditanya orang mana, yaudah orang yang terakhir saya tinggalin aja. Tinggal yang terakhir orang Bogor berarti ya. Iya. Hidup Bogor. Tapi sih keluarga mostly semuanya Minang, ibu Minang, ayah ya. Minang, tante, om. Saya lahir juga di Bukit Tinggi. Insya Allah kapan-kapan kita main ke sana ya? Iya. Udah pernah ke Padang belum? Belum. Kulineran di Padang lebih. Ya harus nih kayaknya Harus, kita liburan harus, ke sana. Betul. Pinginnya ini pindah ke tempat yang lebih besar. Oh, gitu. Karena berharap bisa nampung Lebih banyak lebih ya. banyak kayak travel gitu-gitu. Tapi Jadi, jamaah tuh nggak berhenti ya Mas ya di sini Mas? nggak berhenti. Ini karena situasi lagi nggak kondusif ya. Kelihatan semuanya pada Tapi kosong. biasanya rame banget pasti. Rame banget. Kita tuh kadang, kan kita normal tutup jam setengah 10 malam. Tapi kalau lagi rame itu kita bisa jam 7 malam tutup, jam 6 malam tutup. Karena kalau nasi Padang ini kita nyiapinnya benar-benar lama waktunya ya. Pasti. Jadi pasti. kalau bahan-bahan habis kita buat ngulangin lagi tuh butuh waktu lebih banyak. Betul, iya. Gitu. Waktunya lebih lama. Tadi aja Mas Dali waktu makan tuh sampai lihat guys ini dagingnya sampai ngeletek tuh. Iya beneran itu dagingnya berapa jam ya masaknya? Oh, minimal itu harus 4 jam, 5 jam. Kelihatan. Wah. Tapi kalau lebih lagi kita panas-panas itu lebih enak sebenarnya. Iya, kelihatan bumbunya lekoh. Wah, luar biasa. Baru kemarin kita bikin lagi yang baru. Luar biasa. Karena pas lebaran kemarin, alhamdulillah rame banget pas lebaran kemarin. Orang-orang yang berbagai kota ya, masih mahasiswa di luar kota Istanbul, Pasti datang ke datang Istanbul, ya, iya. Nongkrong di sini. Kangen kali sama orang Pasti. Alhamdulillah. Gitulah itu diaspora Indonesia di luar ini selalu community-nya terlalu close ya gitu. Dan Support, kita support. ketemunya itu balik lagi ke makanan. Makanan. Iya. Saat kangen sama makanan bertemulah kita sesama Iya. Indonesia. Nomor satu itu makanan. Hidup makan. Mas ini selalu stick dengan menu yang ada atau Mas selalu ganti misalnya tiap bulan atau tiap berapa bulan sekali? Selalu ganti. Selalu ganti. Jadi menu utama Padang selalu ada. Ya. Tapi menu Nusantara yang lainnya saya selalu tambahkan setiap 2 bulan sekali buat nge-calling yang orang-orang yang udah pernah dulu datang biar kembali lagi biar contohnya sekarang tuh ada menu pempek. Pempek sama batagor Bandung. Batagor tadi aku lihat Iya, banget. cuman habis. Pas lebaran orang-orang pada ngomong semua. Pempek juga udah habis. Itu pempek yang kapal Dari Palembang langsung saya order. Batagor juga dari Bandung langsung. gitu. Jadi saya tuh pengen yang rasanya udah pasti enak aja. Iya, iya. Nggak mengecewakan. Ya sayang banget udah habis. Udah habis nanti kesini lagi berarti. Iya. Harus balik lagi. Jadi selalu ada kayak musim dingin yang lalu saya juga launching bakso. Nah, nanti winter saya pingin launching es teler mungkin minuman seger. Minuman seger. Pas summer ya, pas Iya, summer betul, mungkin. betul. Cendol. Jadi gitu. Ya, Jadi enak ada juga menu-menu bakso. baru yang setiap seasonnya ada gitu. Iya, iya. Tapi yang pasti ada pasti Padang. Kalau untuk customer itu kebanyakan semua orang Indo yang misalnya bersuamikan atau beristrikan orang asing atau
rata-rata ya orang Indo aja gitu, lokalnya nggak ada. Mungkin orang Malaysia juga datang ya. Mostly itu orang Indonesia, Malaysia yang benar-benar repeat selalu Iya. gitu tiap harinya. Orang-orang Turki juga udah mulai ngeres sama budaya kita karena banyak orang Indonesia di sini. Mereka penasaran juga. Apalagi mereka kalau jalan lihat ini kok rame-rame ya. Iya. gitu kan. Jadi penasaran. Aromanya keluar gitu kan, rempah-rempah apa ini gitu kan. Coba mereka. Terus komunitas, kan orang Indonesia juga baik berteman sama orang Turki gitu kan. Jadi yang orang Turki yang punya teman orang Indonesia, mereka datang gitu. Penasaran sama budaya kita. Orang-orang Arab juga mostly banyak karena cocok juga mungkin bagi orang Arab dengan mereka paling suka ayam gulai. Mungkin kayak kari bagi Iya, mereka betul. makan Agak pakai mirip. tangan gitu-gitu. Iya. Ini beberapa ada orang-orang asing, tapi mostly orang Indonesia pastinya. Oh gitu. Terus sama satu lagi mumpung saya ingat Mas, nasinya kok bisa sepulen nasi Indo? Apa betul impor juga dari Oh, Indo? kalau nasi sih enggak, kita pakai nasi khusus tentunya enggak. Jasmine rice gitu. Iya, Ada jasmine di rice sini. ada di Oh, sini. kebetulan. Karena nasinya tuh pulen. Iya. Ih, kok sama banget aku bilang. Iya, makan nasi gitu aja udah enak banget ya rasanya gitu. Cuma pakai kuah rendang bayangkan. Iya, Oh, Kita ada 2 jenis nasi, basmati sama yasmin. iya. Basmati itu kalau biasanya, oh kebetulan Pak Dubes juga sering datang, Dubes kita Gitu. sering datang. Kalau datang itu beliau pasti request basmati. Jadi kita selalu sediakan juga buat orang-orang Arab juga biasanya suka request basmati. Basmati yang panjang-panjang Iya, ya itu. panjang. Rice, ya. Jadi kita punya 2 nasi bisa request. Bisa request. Bisa Wah, request. hebat. Bagus. Bener-bener manjain customer. Ya kita fleksibel lah. Hebat. Soalnya kita apa yang diinginkan customer kita mengusahakan Iya. semaksimal mungkin lah. Ada nggak Untuk kira-kira misalnya agent dari Indonesia mereka bawa jemaah terus aku mau pesen nih tapi minta ditambah ada special apa gitu misalnya yang Customize. kesukaannya mereka Bisa, customize. bisa. Oh gitu bisa. Kita tuh juga. bisa banget. Kita benar-benar fleksibel. Pokoknya kalau selagi kita bisa untuk menyediakan apa yang di luar dari menu, kita sediakan. Customize. Ada yang jamaah request pingin ada sop buntutnya, kita Ya. bikin. Oh, gitu. Ada yang pingin ada Wah, hebat. es buahnya pas lagi lebaran, kita bikin juga. Ya, Selagi kita bisa. untuk Atau nyoba. nasi kuning itu. Nasi kuning gitu juga bisa bikin kalau ada yang Mantap. request. Minta dibikinin juga Om Dali. Ulang tahun di sini. Berarti kalau ada yang mau kontak, ada itu ya, nomor WhatsApp di Google Maps-nya. Ada nomor WhatsApp, ada juga Instagram mungkin ada juga. Ada Instagramnya. Bisa follow Bisa follow Instagramnya. Instagram. Kita aktif kok, tiap hari kita update terkait promo, diskon, kalau ada menu-menu baru, Instagram kita aktif. Ada happy hour-nya. Ada happy hour. Hari ini ada diskon 10%. Oh gitu. Hari ini dari hari kemarin saya kasih. Alhamdulillah dapat diskon Ini kita. kok free, saya kasih. Oh ya, kita keluarga. Om Dali dengerin diskon langsung gitu. Alhamdulillah. Saya thank you banget. Thank you juga ya. Teman. Nah ini teman-teman kita udah selesai makan. Sekarang kita mau lanjut ke Grand Bazaar ya. Kita mau lihat jual apa aja di sana. Iya. Tapi sebelumnya sekali lagi saya mau bilang terima kasih sama Mas Ibnu. Iya. Baik banget orangnya, dia kasih makanan frozen katanya bawa pulang gitu ya. Beneran deh, semoga sukses ya nanti restorannya dan makin Amin. besar lagi. Nah ternyata di sini ada masjid satu lagi ya, tapi saya kurang tahu namanya. Tapi rata-rata hampir sama gitu arsitekturnya, Iya. kayak masjid biru gitu. Ini cabai kering. Dia tahu nggak ini apa? Ini daun anggur. Jadi biasanya diisi nasi, Ini terus apa? daun anggur. Oh iya tahu. Diisi nasi, terus dibikin apa? Seperti Dibungkus. makanan Lebanon. Atau Saudi ya? Nah bazar ini katanya ada hampir 4.000 toko ya teman-teman. Ya, apa aja ada. Nah ini teman-teman ternyata kita salah tadi ya. Itu pasar yang kita tunjungi tadi namanya Pasar Mesir. Tinggal jalan kaki aja nih, sekitar 10 menit sampai ke Grand Bazarnya. Lumayan ya bazarnya. Kita dari bawah tadi. Masih jauh loh ini. Kita naik ke atas. Masih lurus gitu. Nah sekalian kita ngilain nasi padang yang kita makan tadi ya. Terus coba bayangin ya teman-teman, ini pasar salah satu paling besar di seluruh dunia ya.
Hebat ya. Iya. Beneran hebat banget nih. Bisa seharian jalan-jalan di sini malah. Dan di sini udah dingin. Tadi padahal Iya, tadi panas. banget. Sekarang udah jam sore, udah lumayan dingin. Ada tulisan Grand Bazaar. Ini entrance-nya kali kita masuk. Tuh dari tahun 1461 ya. Hebat. Iya. Pokoknya tinggal turun aja. Kiri kanan itu jualan. Pun aja. Kayak tahu aja. Jualan makanan, baju, barang-barang palsu gitu. Orang palsu. Ini kita bisa seharian ya keliling pasar ini. Nggak selesai-selesai gitu. Kayaknya daerahnya kios gold deh. Kiri kanan depan belakang gold. Kan? Ya tadi banyak yang jualan emas pada nyantri-nyantri. Kashmir. Ini kayak maize rasanya. Kayak apa? Kayak maize. Jadi bisa hilang gitu di sini. Lihat itu semuanya. Ya. Semua ada panci-panci, panci apa sih namanya? Kitol ya, kitol. Mau lewat mana? Lewat sini. Terus yang saya sadar di sini, di mana-mana ada bendera Palestina, teman-teman. Teman-teman, kita hari ini udah selesai jalan-jalan yang puas ya. Ya, kita lanjut besok lagi ya. Terus cuacanya udah berubah sekarang. Tadi hangat, sekarang udah dingin banget. Aku nggak tahan mau pulang sebelum aku bengek. Ya udah, terima kasih banyak ya teman-teman nemenin kita berburu makanan Minang ya hari ini Iya. di Istanbul. Semoga sehat dan bahagia selalu dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.